adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya nih semua? Kakak doakan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang lagi di Sekolah Minggu Online GKI Harapan Jaya bersama dengan Kak Ana dan juga Kak Iren. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita, kakak pengen nih mengajak kita semua untuk memiliki sikap ibadah yang tertib dan baik. Nah, karena itu kita simak yuk video tata tertib berikut ini. Ayo. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Kakak minta kita semua berdiri ya. Kita semangat. Kita mau nyanyikan lagu Halo Halo Hello Ola. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Berikan kami Tuhan Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Ana, kita mau mengajak adik-adik juga nih sekarang yang di rumah mau menyanyi lagi lagu dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Saya
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sayang loh sama kita semua. Ke adik-adik, kepada kakak semua. Tuhan sayang dan Tuhan mau kita semua semakin bertumbuh. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu, kakak mengajak kita semua untuk bersikap yang baik. Kita sudah siapkan Alkitab kita ya. Nah, kita mau berdoa. Untuk itu, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memimpin dan mengumpulkan kami di sekolah minggu online hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini ada beberapa aktivitas loh. Wah, kakak melihat adik-adik semua masih semangat ya. Untuk itu, kita mulai ya aktivitas yang pertama, Mes Kebun Anggur. Yuk kita panggil Kak Ana. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mengerjakan aktivitas. Tadi Kak Ira sudah menyebutkan ya tema kita hari ini. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Sesuai temanya, kita akan mengerjakan mes mengenai kebun anggur. Apa ya tugas kita sekarang? Tugas kita mencari jalan supaya Bapak ini bisa sampai ke kebun anggurnya. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mengerjakan?
Mungkin ada beberapa yang sudah ya. Kalau bisa, hebat. Kalian pintar semua. Bagi yang belum, nggak apa-apa, jangan sedih. Kita bisa mengerjakan sama-sama. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sambil kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kita semua nih untuk beraktivitas lagi sambil mendengarkan cerita firman Tuhan. Aktivitas yang kedua, lihat, dengar, dan lakukan. Iya, karena di sini kita akan memperhatikan beberapa kata, ada 4 kata. Ada berapa? Ada 4 ya adik-adik. Yang pertama, pohon anggur. Seperti ini gambarnya. Yang kedua, ranting. Seperti ini adik-adik gambarnya. Kata atau gambar yang ketiga, batang. Seperti ini gambarnya. Kata atau gambar yang keempat adalah buah anggur. Seperti ini gambarnya. Untuk lebih jelasnya, aktivitas kita seperti apa? Ayo kita saksikan video yang berikut ini. Adik-adik, sebagai contoh untuk aktivitas yang kedua ini, kakak akan membacakan 1 kalimat ya. Lalu adik-adik mencoba gayanya. Ada sebuah pohon anggur yang tumbuh di belakang rumah. Batangnya tidak tinggi, tapi punya banyak ranting. Dan juga buah anggur. Dan lebih banyak buah anggur. Oke, seperti itu contohnya ya adik-adik. Kakak yakin kita semua pasti bisa. Oke adik-adik, setelah melihat video aktivitas kedua dan contohnya tadi, kakak yakin deh, pasti kalian semua sudah bersemangat. Gak sabar ya mau mendengar cerita firman Tuhan. Oke, kakak juga nih udah gak sabar pengen beraktivitas dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ya adik-adik ya. Ingat, kita lihat, dengar, dan lakukan. Adik-adik, ada sebuah kebun anggur. Wah, kebun ini milik seorang bapak adik-adik. Di kebun anggur ini ada banyak pohon anggur. Pohon anggur adik-adik, ingat. Nah, setiap hari
si bapak datang ke kebun anggur. Mau apa ya dia ke kebun anggur? Oh, si bapak pemilik kebun anggur ini, ia merawat pohon anggur yang ada di kebun anggur itu. Ia menanam, ia membersihkan, ia menyiram pohon anggur supaya tumbuh dengan subur. Suatu pagi, tuh bapak ini datang. Bapak ini terkejut, sekaligus senang. Ada apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak ya kenapa? Oh, ternyata bapak ini melihat di batang sudah tumbuh banyak ranting. Dan sebentar lagi musim panen akan tiba. Yuk adik-adik, kita lihat seperti apa ya pohon anggurnya sekarang. Wah, pohon anggurnya sudah tumbuh dengan subur. Banyak daun ya, dan ranting. Lalu si bapak ini melihat ranting kanan sudah berbuah. Senang ya. Buah anggurnya manis dan enak. Loh, kok ada yang sedih adik-adik? Iya, si bapak itu sedih. Ada yang tahu kenapa? Dia sedih karena ranting yang kiri tidak berbuah. Tidak ada buahnya tuh. Tidak seperti yang ranting kanan. Karena tidak berbuah, maka si bapak akan memotong lalu membakar ranting yang kiri itu. Nah, seperti ini adik-adik ya, bisa lihat gambarnya. Yang ada buahnya hanya ranting sebelah kanan. Ya, ada buah anggurnya seperti ini. Tapi ranting yang sebelah kiri tidak ada, jadi harus dipotong. Kenapa adik-adik harus dipotong? Ada yang tahu? Wah, kalian hebat. Iya, supaya pohon anggur tetap bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah anggur yang manis. Nah, bapak itu sudah tidak sedih lagi adik-adik, sudah senang. Jadi, bapak itu semakin rajin membersihkan dan merawat ranting kanan supaya bisa menghasilkan buah anggur yang lebih banyak lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Bapak itu membersihkan daun supaya membersihkan ranting yang sebelah kanan supaya bisa tumbuh lebih banyak buah anggur. Nah, ketika musim panen datang lagi, wah, ternyata di ranting yang sebelah kanan tumbuh banyak sekali buah anggur. 1, 2, 3. Banyak ya adik-adik. Bapak sangat senang sekali karena pohon anggurnya banyak sekali menghasilkan buah-buah anggur.
Seperti ini adik-adik, bisa lihat ya, buah anggurnya banyak sekali. Bersukacita sekali karena kebun anggurnya banyak menghasilkan buah. Nah, begitu adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Wah, tepuk tangan deh buat adik-adik semua. Kalian hebat ya, bisa memperhatikan, bisa beraktivitas yang tadi melihat, mendengar, dan melakukan. Hebat, sudah bisa berkonsentrasi. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini, kita kan ceritanya tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya." Tuhan Yesus bilang, batangnya itu Tuhan Yesus. Kakak dan adik-adik semua ranting yang hidupnya melekat kepada batang. Nah, Tuhan Yesus mau hari ini anak-anak Tuhan hidupnya dekat, hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau di ayat 6, Tuhan Yesus bilang lagi, "Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Maksudnya bagaimana adik-adik? Ayat 6 tadi mau bilang, di dalam Tuhan Yesus, murid Tuhan akan bertumbuh, menghasilkan buah. Kalau tadi pohon itu menghasilkan apa? Buah anggur yang seperti ini. Nah, kalau adik-adik, anak-anak Tuhan, tumbuhnya menjadi anak Tuhan yang melakukan perbuatan yang baik, ya, yang penuh kasih, sayang kepada orang tua, saudara, keluarga, teman, ya, penuh kasih. Dan yang di ayat 5 tadi, Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan tinggal di dalam Tuhan, rajin, apa tadi seperti aktivitas kita melihat, yaitu membaca firman Tuhan, terus mendengar firman Tuhan, dan melakukan. Jadi melakukan firman Tuhan yang ada di mana? Di dalam Alkitab. Nah, begitulah firman Tuhan dan cerita kita hari ini. Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik semua untuk bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang tinggal di dalam Tuhan Yesus dan berbuah. Oke, adik-adik. Nah, bagaimana kalau kita sekarang membaca ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kita baca dan kita ucapkan sekali lagi ya. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk tinggal dekat dan di dalam Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah dan jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan rajin membaca serta melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus yang masih kecil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik dan Kak Ana,
Hari ini kita juga mau mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. Nah, kita mau memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa mempersiapkannya dan menaruhnya di dalam amplop ya yang pernah kita buat waktu itu. Atau kita bisa minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfernya. Persembahan kita kali ini didasari dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu, yuk kita menyanyikan lagu adalah Sukacita. Nah, Kak Iren, telah kita memberikan persembahan, yuk kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, kita juga mau bersuka cita nih Kak Ana dan Betul. adik-adik. Karena ada teman-teman kita yang sudah ditambahkan umurnya. Sehingga kita mau mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Wow! Adik-adik, tidak terasa ya, sekolah minggu kita sudah mau selesai nih Kak Iren. Karena itu kita mau menyanyikan lagu terakhir seperti firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sekarang sudah mau mengakhiri nih sekolah minggu kita. Terima kasih untuk adik-adik yang hari ini sudah bersukacita dan bersemangat. Mari kita menutup sekolah minggu ini, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas pimpinan-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah hari ini sampai selesai. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam usia mereka yang baru. Kami juga berdoa untuk sekolah dan kegiatan kami yang lain, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai nih. Sampai ketemu lagi ya kita ya, Kak Ana ya, dan adik-adik semua di sekolah minggu online berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.